Pernah kepikiran gak sih, apa ya yang bikin negara kayak Indonesia itu beda banget sama katakanlah Amerika Serikat dalam hal struktur pemerintahannya? Ini bukan cuma soal politik loh, ini tuh soal arsitektur bangsa. Hari ini, kita bakal bongkar dua cetak biru utama yang jadi dasar gimana sebuah negara dibangun. Negara kesatuan dan negara federal. Oke, coba deh bayangin, kamu itu seorang arsitek. Tapi bukan arsitek bangunan, melainkan arsitek sebuah bangsa baru. Pertanyaan paling dasarnya adalah, kekuasaan tertinggi itu datangnya dari mana? Dan gimana cara nyebarin kekuasaan itu? Jawaban kamu atas pertanyaan itu bakal nentuin segalanya loh. Mulai dari hukum apa yang bakal dibuat, sampai gimana sekolah di daerah terpencil dijalankan. Ini dia roadmap kita buat hari ini. Kita mulai dari fondasi paling dasarnya dulu, terus kita bedah dua model utama. Kita pakai Indonesia sebagai contohnya. Nah, terakhir, kita sandingkan keduanya biar jelas banget apa bedanya. Udah siap? Yuk, mulai! Oke, kita mulai ya. Sebelum kita ngomongin model-modelnya, kita harus satu pemahaman dulu soal apa sih sebetulnya negara itu. Ya kan? Kayak mau bangun rumah, fondasinya harus kuat dulu. Kalau enggak, ya bisa ambruk nanti bangunannya. Nah, pakar ilmu politik kita, Ibu Miriam Budiarjo, ngasih definisi yang jelas banget. Ada 3 elemen kunci di sini. Pertama ada wilayahnya, kedua ada rakyatnya, dan yang ketiga, yang paling penting, ada pemerintahan dengan kekuasaan yang sah. Tanpa legitimasi ini, tanpa pengakuan kalau kekuasaannya itu sah, ya pemerintah itu cuma sekelompok orang yang nyuruh-nyuruh aja. Definisi tadi mungkin kedengarannya kayak teori doang ya. Jangan salah, implikasinya itu nyata banget. Di Indonesia, misalnya tujuan negara yang ada di layar ini bukan cuma tulisan pajangan. Ini adalah janji. Inilah alasan kenapa negara punya hak buat narik pajak dari kita atau bikin undang-undang. Semuanya ya buat mencapai tujuan-tujuan ini. Dan buat menuhin janji itu, setiap negara dimanapun itu punya 4 pekerjaan utama yang nggak bisa ditawar. Yaitu menjaga ketertiban, usahain kemakmuran, melindungi dari ancaman luar, dan mastiin adanya keadilan. Ini nih fungsi universal sebuah negara. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang kita masuk ke cetak biru arsitektur yang pertama, yang juga paling umum di dunia, negara kesatuan. Kalau cuma boleh ingat satu kalimat soal negara kesatuan, ya kalimat ini. Simpel banget, tapi dalam artinya. Semua kekuasaan itu asalnya dari satu titik pusat, titik. Maksudnya gini, kedaulatan atau kekuasaan paling tingginya itu tunggal, nggak bisa dibagi-bagi, dan itu ada di tangan pemerintah pusat. Daerah mungkin aja punya wewenang, tapi wewenang itu sifatnya pemberian atau delegasi dari pusat, bukan hak yang emang udah nempel dari sananya. Nah, C.F. Strong ini ngejelasinnya pas banget. Intinya, di dalam struktur ini, bosnya cuma satu, yaitu pemerintah pusat. Nggak ada tuh entitas lain yang bisa bilang, kami juga berdaulat loh. Semuanya ada di bawah satu payung kekuasaan yang sama. Oke, teorinya cukup. Yuk kita lihat gimana praktiknya. Dan kayaknya nggak ada contoh yang lebih pas buat kita selain ngelihat langsung pilihan yang diambil oleh para pendiri bangsa kita, Indonesia. Bentuk negara kesatuan ini bukan kebetulan ya. Ini adalah pilihan yang sadar, yang benar-benar dipikirin matang-matang. Para pendiri bangsa kita waktu itu ngelihat ribuan pulau, ratusan suku, bahasa yang beda-beda. Terus mereka mikir, gimana caranya biar kita tetap satu? Jawabannya, kita butuh satu jangkar kekuasaan yang kuat di pusat. Makanya, dipilihlah negara kesatuan. Nah, coba deh lihat tabel ini. Ini bagian yang seru banget. Meskipun negara kita kesatuan, Indonesia itu nggak sentralistis-sentralistis amat. Pemerintah pusat megang 6 urusan yang absolut, yang krusial banget buat negara bisa bertahan. Sisanya, wah itu diserahin ke daerah. Inilah yang kita kenal sebagai desentralisasi. Cara cerdasnya negara kesatuan biar tetap fleksibel dan ngerti kebutuhan lokal. Dan hebatnya lagi, fleksibilitas ini bahkan dijamin sama konstitusi kita. Ini jadi bukti kalau model negara kesatuan itu nggak berarti semuanya harus seragam. Pemerintah pusat bisa dan memang mengakui adanya keunikan lokal kayak masyarakat adat, selama semuanya masih dalam satu bingkai NKRI. Jadi ada harmoni antara pusat dan daerah. Oke, sekarang kita putar balik total logikanya. Yuk, kita lihat cetak biru arsitektur yang kedua. Yang filosofinya, wah beda banget. Negara serikat atau yang biasa kita sebut federal. Ingat kan tadi mantranya satu sumber? Nah, sekarang lupain dulu. Di sini mantranya adalah kekuasaan dibagi. Titik awalnya aja udah beda jauh. Di sini logikanya itu benar-benar kebalik. Negara federal itu nggak lahir dari atas ke bawah, justru sebaliknya, dari bawah ke atas. Awalnya itu ada negara-negara bagian yang udah berdiri sendiri, udah berdaulat.
Terus, mereka sepakat buat nyerahin sebagian kedaulatan mereka buat ngebentuk satu pemerintahan pusat yang lebih besar. Jadi, kekuasaan aslinya itu ada di negara bagian. Coba deh kita bayangin. Kalau kita ini adalah negara-negara bagian yang mau gabung, urusan apa sih yang paling logis buat diurus bareng-bareng? Ya, pastinya hal-hal yang butuh koordinasi skala nasional kan? Kayak urusan pertahanan atau nyetak mata uang, seperti yang ada di daftar ini. Sementara itu, urusan yang lebih lokal, misalnya kurikulum sekolah, ya seringnya tetap jadi urusan masing-masing negara bagian. Oke, kita udah bedah dua-duanya nih. Sekarang waktunya kita jajarin, kita bandingin langsung buat nemuin di mana sih letak perbedaan paling mendasar di antara keduanya. Nah, ini dia jantung perbedaannya. Lihat deh bagan ini. Di negara kesatuan, kedaulatan itu cuma satu, tunggal, dan kekuasaan itu ngalirnya dari atas ke bawah. Pusat yang ngasih ke daerah. Sebaliknya, di negara federal, kedaulatannya itu dibagi dua. Dan aliran kekuasaannya justru dari bawah ke atas. Negara bagian yang ngasih ke pusat. Simpelnya, satu entitas berdaulat lawan dua entitas berdaulat. Pada akhirnya, nggak ada jawaban yang 100% benar atau salah. Negara kesatuan dan negara federal itu dua solusi yang beda untuk tantangan yang beda juga. Pilihan di antara keduanya ini benar-benar ngebentuk takdir sebuah bangsa. Jadi, pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng, kalau kamu yang jadi arsitek sebuah negara di zaman sekarang, dengan semua tantangannya, cetak biru yang mana yang bakal kamu pilih?